itu ada yang cuma tanggal 31 aja di atas, jadi yang bawahnya enggak. Jadi untuk tanggal untuk setiap pencatatan bunga itu ditulis. Jadi setiap transaksi itu harus ada tanggalnya, 1 Desember 2023, atau enggak kalau ingin simpel di sini ditulis tahun terlebih dahulu 2023 Desember, ini garis bawah, nah ini 31, nah ini 31 sampai ke bawah. Jadi tahun, nah, jadi tahun sama bulan itu cuma pas di atas, nah tanggal setiap transaksi itu di setiap transaksi dikasih tanggal. Penulisannya yang mendorong itu malah yang debit, kan yang mendorong debit kredit, yang mendorong ke depan itu untuk yang kredit. Nah yang paling dekat dengan garis itu yang debit. Jadi kemarin itu ada yang kebalik, jadi yang kredit di garis, kemudian debitnya yang lebih mendorong. Jadi ada, tapi tak ada sih, itu kita evaluasi. Terus untuk pembelajaran hari ini itu nanti laporan keuangan, kita singgung laporan keuangan dari tabarudi, kemudian perubahan modal sama neraca. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik diharapkan dapat memahami dari ketiga laporan tersebut untuk penyusunan laporan keuangan selanjutnya, baik dari pencatatan laporan laba rugi atau income statement, terus perubahan modal atau perubahan likuiditas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian profil belajar Pancasila yang diharapkan pembelajaran ini yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis dengan menganalisis nanti tugasnya laporan keuangan, kemudian bergotong royong, yaitu nanti diskusi. Jadi ini nanti dibentuk kelompok ya, kelompoknya 4 boleh penyusunan laporan keuangan ini buat. Jadi ini nanti tak terangin dulu laporan keuangan. Nah nanti setelah itu kelompok tentang pembuatan laporan keuangan itu ya. Oke, sebelum masuk ke sini kita tes kefokusan ya. Ya, ini tes kefokusan anggota aja ya tadi ya, yang di belakangnya. Ini ada berapa tahu 30 ya tadi? Nah, awalnya. Oke, nanti saya tunjuk kotanya, belakangnya itu disambungin ke selanjutnya. Misalnya kota Solo, berarti O-nya apa? Bandung, belakangnya B. 1 akuntansi itu kan sebuah proses yang membentuk suatu siklus akuntansi yang dimulai dari kalian belajar ya? Kalian tahu karena saya belajar. Kalian yang belajar kan tak kalian tak kasih PPT yang kemarin sore. Kita
memilih kemana, urutan dari nomor satu prioritasnya dari mana. Nah itu kan asalnya dari data. Data itu penting agar ketika nanti kita memiliki hasil data yang bagus atau kita data yang bagus, kita lebih banyak pilihan kita mau ngapain, kita mau gimana. Jadi kalau kalian tanya saya tahu ini ya karena saya belajar dari dulu. Kita balik lagi ya, akuntansi itu kan sebuah proses dari identifikasi, kemudian pencatatan, pelaporan dan penafsiran. Identifikasi itu kan dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu kan macam-macam. Ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, invoice dan lain-lainnya. Jam pelajaran kedua telah selesai. BCN, data, faktur. Nah, mencatat itu dari kita jurnal umum, buku besar. Kita itu ada di posisi ini. Pembelajaran hari ini itu kita tahap melaporkan. Nah, melaporkan apa? Melaporkan itu ada 4 laporan. Yang pertama itu laporan laboratori. Laboratori atau income statement. Kemudian laporan perubahan modal. Neraca. Lagi laporan AUK. Nah, kita belajarnya 3 laporan ini terlebih dahulu. Jadi dari pencatatan yang kalian lakukan dari jurnal umum, buku besar, kemudian jurnal penyesuaian itu kita susun menjadi laporan laboratorium, laporan perubahan modal, sama laporan rata. Jadi yang worksheet itu kenapa nggak termasuk ke situ? Karena worksheet itu bukan laporan keuangan. Worksheet itu hanya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Kan di worksheet itu kan ada triangulation atau rata saldo, kemudian jurnal penyesuaian, rata saldo setelah disesuaikan. Nah itu kan ada namanya income statement juga toh. Nah itu nanti sebagai dasar untuk dimasukkan ke laporan laboratorium. Kemudian yang di balance sheet atau neraca itu nanti dimasukkan ke neraca. Nah kan di income statement sama balance sheet itu kan pasti ada yang namanya selisih toh. Nah selisihnya itu laba atau ruginya itu nanti dimasukkan ke laporan perubahan modal. Jadi laporan keuangan itu penyajian terstruktur dan sistematis. Nah sistematis itu kan ada urutannya dari jurnal umum, kemudian besar, nah sampai ke jurnal penelitian masuk ke laporan tersebut secara sistematis, analisis keuangan. Kemudian pihak yang berkepentingan, kenapa sih suatu perusahaan butuh laporan keuangan? Ya karena ada yang membutuhkan, ada yang berkepentingan. Yang berkepentingan itu pihak internal itu pemilik, manajemen sama karyawan. Jadi pemilik sama manajemen itu butuh laporan keuangan agar tahu posisi keuangan perusahaan yang mereka punyai, mereka kelola itu ada di posisi mana, apakah laba, apakah rugi, atau bulanan, atau stabil. Nah untuk pihak eksternal itu ada kreditur, otoritas perpajakan dan pelanggan. Kreditur itu ada yang memberikan kita kredit. Jadi kan tidak semua perusahaan itu kan pakai kas. Pasti ada yang hutang, termasuk hutang bank atau bank luar. Nah itu kan kayak kita ada yang misalnya ada kredit motor, itu kan pasti ada dari pihak bank itu kan survei dulu. Nah itu berlaku juga untuk perusahaan. Apakah perusahaan ini bisa ketika ada jatuh tempo bisa melunasi atau enggak, apakah nanti malah bangkrut atau gimana. Nah itu fungsinya laporan keuangan itu untuk salah satunya ada ketika nanti kita melakukan pinjaman.
Jadi laporan keuangan itu bisa sebagai rencana. Jadi kan di sebuah perusahaan yang TBK itu kan TBK ya. TBK itu pasti ada perbandingan tahun ini sama tahun kemarin. Kuncinya itu agar selanjutnya itu perusahaan itu tahu mau kira-kira proporsi kenaikannya mau gimana, potensinya gimana. Nah itu salah satunya adalah untuk mengestimasi ke depannya mau gimana dari laporan keuangan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai sumber ekonomi seperti aktivitas tentang aktivitas pembiayaan dan investasi nanti untuk laporan arus kas. Jadi laporan arus kas nanti berapa? Laporan keuangan seperti yang saya tuliskan tadi itu ada 4 laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas. Nah, catatan atas laporan di laporan laba rugi itu hanya terdiri dari 2 akun nominal, pendapatan sama beban. Nah, laporan laba rugi itu ada 2 bentuk langsung atau single step, bentuknya bunyi. Itu jadi pendapatan sama beban itu langsung disatukan. Jadi semua kan sebuah perusahaan itu kan pendapatan tidak hanya satu, bisa banyak. Beban juga tidak hanya satu, ada beban operasional dan non operasional. Nah di single step ini pendapatan disatukan. Jadi semua pendapatan digunakan langsung. Itu pendapatan bersih sama pendapatan lain-lain digunakan langsung. Nah beban perusahaan itu juga digunakan jadikan satu langsung. Nah yang kedua itu ada namanya multiple step untuk bertahap. Jadi yang operasional, pendapatan operasional itu sama beban operasional itu disendirikan dulu. Jadi yang pertama itu pendapatan masuk dulu, kemudian beban operasionalnya dengan beban operasi, kemudian dihitung pendapatannya berapa. Nanti ada pendapatan operasional, ada beban sama operasional juga, baru laba bersih. Jadi yang membedakan antara single step sama multiple step itu kalau single step itu semua pendapatan langsung digunakan di satu, beban juga digunakan di satu. Tapi kalau multiple step itu dikelompokkan terlebih dahulu, pendapatan operasional sendiri, pendapatan yang lainnya nanti sendiri. Jadi yang itu operasionalnya dulu, pendapatan operasional bukan beban operasional itu berapa, dan nanti digunakan juga pendapatan non operasional sama beban operasional itu berapa. Nanti baru digunakan. Ya, sebenarnya laporan korban modal itu laporan korban yang paling singkat karena cuma ada modal awal, kemudian ditambah laba bersih. Laba bersih itu didapat dari laporan laba rugi. Jadi yang saldo akhirnya, contoh yang di worksheet itu misalnya selisihnya itu ditambahkan di situ. Jadi modal awalnya itu berapa? Misal itu 100 juta, kemudian laba bersih selisih yang diperoleh itu 13 juta, ya 100 tambah 13 juta itu modal akhirnya. Kalau nggak ada riba ya, tapi kalau ada riba itu dikurangi riba terlebih dahulu. Jadi modal awal ditambah laba bersih dikurangi riba, nah itu jadi modal akhir. Nah itu ada catatannya, itu kan jika laba modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangi riba plus setoran jika pemilik tersebut ada setoran lagi. Tapi biasanya itu nggak ada, jadi cuma komponennya itu modal awal ditambah laba bersih dikurangi riba. Itu kalau laba. Nah kalau rugi gimana? Modal akhir di sini berarti nanti modal awalnya dikurangi rugi bersih, kemudian dikurangi riba. Nah itu nanti menjadi modal akhir. Di modal awal itu modal per tanggalnya. Misalnya ini tanggal, ini bulan November, berarti modal 1 November itu berapa? Kemudian laba selama bulan November itu berapa? Kemudian riba selama bulan November juga berapa? Dikurangi. Kemudian modal per 30 November itu adalah modal akhir. Modal akhir per November itu jadi modal awal per 1 Desember. Untuk laporan neracanya nanti aja ya, ini langsung buat
Belakang jadi Tapi mau awal ditambah 8 sisi, totalnya 22.356. Terus kemudian kalau Teman-teman berarti. Pinter-pinter. ya alhamdulillah. Benar dua-dua. Tujuan ya. Berarti tepuk tangan untuk dua kelompok. Berarti selanjutnya laporan rata ya. Terus modal, nah modal yang di neraca itu yang dipakai dari mana? Yang ini setelah modal akhir ini. Jadi di neraca nanti modalnya yang dipakai itu modal akhirnya ini. Laporan rata, laporan posisi keuangan ini ada dua model atau dua biro. Pertama stapel. Bentuk rata stapel itu yang bagaimana? Rata yang jadi kalau stapel itu nama-nama akunnya itu disusun menurun. Jadi aset, liabilitas, ekuitas. Nah nanti di sampingnya itu ada debit sama kredit. Jadi yang membedakan nanti stapel sama struktur itu adalah posisi penulisan nama-nama akunnya. Kalau stapel itu nama akunnya menurun, jadi nomor 1 aset, liabilitas sama ekuitas. Nah, di sini kan posisinya yang aset itu kan jadi debit, kemudian utang sama modal itu sebelah kredit. Nah, jadi di posisi stapel itu asetnya itu ditaruh di atas, kemudian saldonya ditaruh di kolom debit. Dan untuk liabilitas dan modal itu ada di bawah, nomor 1, nomor 2, itu posisinya sebelah kredit. Karena saldo normal liabilitas dan kewajiban itu saldo normalnya kredit. Nah, struktur itu memisahkan antara posisi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi bentuk struktur itu hampir sama dengan persamaan dasar. Kalau persamaan dasar itu kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas kan. Nah, penyusunan laporan keuangan neraca itu aset atau aktiva itu sebelah kiri. Jadi ditulis nomor akunnya, kemudian nama akunnya itu bukan kredit ya, kalau yang saya tadi kan kredit. Nah, yang di kontrol itu langsung jumlahnya berapa, masing-masing asetnya itu berapa. Nah, di posisi kanan itu untuk liabilitas sama ekuitas kita sama modal. Nah, utang usahanya itu didapat dari, kalau di waktu kan ada namanya akun payable kan. Nah, modal akhirnya itu ditulis dari sini. Jadi biasanya kalau ini laba ditahan, itu yang ditulis modal awalnya itu, kemudian sama laba ditahan atau laba berjalan. Laba berjalan itu ya laporan laba rugi ini. Laporan laba rugi ditulis di sini. Ada yang ditanyakan? Langsung praktek. Ya, praktek ya. Dan total fokus pada mata pelajaran berikutnya. Ya, semua akun nomor 2.
Bener semua berarti? Ya, berarti tepuk tangan. Ini mau lanjut atau enggak? Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira itu yang udah apa? Aku masih kenangan loh.